Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sucitra dari kelas 4C Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai uji independen atau Independent Sample Test menggunakan Microsoft Excel secara manual tanpa menggunakan fitur Data Analysis Toolpath. Sesuai dengan ketentuan tugas ujian akhir semester mata kuliah statis komputasi. Sebelum masuk ke perhitungan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji independen. Uji independen atau Independent Sample T-Test merupakan salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau independen. Disebut independen karena anggota pada kelompok pertama berbeda dengan anggota pada kelompok kedua. Artinya, satu orang hanya berada di satu kelompok dan tidak termasuk ke kelompok lainnya. Contoh penerapan uji ini misalnya membandingkan nilai kelas A dengan kelas B, membandingkan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya bisa digunakan untuk membandingkan hasil penjualan dua toko yang berbeda ataupun membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan dua metode pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, tujuan dari uji independen ini adalah mengetahui apakah perbedaan rata-rata yang terjadi benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Data yang digunakan merupakan data numerik seperti nilai ujian, tinggi badan, berat badan, maupun data lain yang berbentuk angka. Sebelum menggunakan uji ini, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal, kedua kelompok bersifat independen, serta varians kedua kelompok relatif sama. Selanjutnya di sini ada hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah H0 atau hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai antara kelas A dan kelas B. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan rata-rata nilai antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya di sini sudah terdapat contoh data penelitian. Pada contoh ini saya menggunakan data nilai ujian dari dua kelas yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Kemudian, jika sudah ada data ini, saya akan melakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Di sini pada Microsoft saya sudah ada nilai ujian kelas A dan kelas B. Pada perhitungan ini saya menghitung jumlah data, total nilai, rata-rata, standar deviasi, varians, kemudian menghitung nilai T dan hitung T tabel hingga menentukan keputusan hipotesis. Kemudian kita akan mencari jumlah data. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung jumlah data pada masing-masing kelompok menggunakan fungsi count. Yang pertama itu kita mengetik sama dengan count, terus data nilai kelas A sampai ditarik saja sampai akhir nilai kelas A tersebut, kemudian tutup kurung dan di enter.
Selanjutnya untuk rumus B juga begitu. Sama saja, sama dengan count data nilai B, kemudian ditutup kurung lagi, kemudian di enter. Fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data atau jumlah sampel pada setiap kelompok. Pada penelitian ini, diperoleh bahwa kelas A itu memiliki 8 data dan kelas B juga memiliki 8 data. Kemudian, kita akan menghitung totalnya. Untuk langkah berikutnya adalah menghitung total nilai masing-masing kelompok menggunakan fungsi sum. Untuk kodenya itu, kode atau rumusnya itu sama dengan sum nilai awal atau yang pertama ditarik saja sampai ke nilai terakhir, kemudian tutup kurung dan enter. Untuk yang kelas B juga sama saja, sama dengan sum nilai awal data B dan akhir, kemudian tutup kurung dan di enter. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada masing-masing kelompok. Selanjutnya kita akan menghitung mean atau rata-rata. Untuk rumusnya itu sama dengan average, kemudian data awal A ditarik saja sampai akhir, kemudian ditutup kurung dan di enter. Untuk yang B juga seperti itu, sama dengan average nilai kelas B sampai ditarik sampai nilai akhir kelas B, kemudian tutup kurung dan enter. Di sini mean merupakan nilai rata-rata dari seluruh data pada masing-masing kelompok. Dari hasil perhitungan dapat diketahui rata-rata nilai kelas A dan rata-rata nilai kelas B. Kemudian kita akan menghitung standar deviasi yang menggunakan fungsi ST_diff_s. Untuk rumusnya itu sama dengan ST_diff_s nilai A awal sampai nilai akhirnya, kemudian ditutup kurung dan di enter. Untuk B juga seperti itu, sama dengan ST_diff_s nilai awal pada B dan kemudian ditarik nilai akhirnya. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Jika nilai standar deviasi kecil, berarti data lebih seragam. Sebaliknya, jika nilainya besar, berarti data lebih bervariasi. Kemudian kita akan menghitung varians. Untuk menghitung varians itu rumusnya seperti sama dengan var_s kemudian data awal ujian kelas A dan ditarik saja sampai akhir, kemudian tambahkan tutup kurungnya dan di enter. Untuk kelas B juga sama seperti itu.
diikutin saja. Sama dengan var, pilih titik S, dan data kelas awal B sampai akhir, kemudian ditutup kurung lagi di enter. Variance di sini, variance merupakan ukuran penyebaran data terhadap rata-ratanya. Semakin besar nilai variance, maka semakin besar pula penyebaran data dalam kelompok tersebut. Nilai variance ini nantinya digunakan dalam menghitung T pada nilai T. Nah, itu saja untuk menghitung pada bagian jumlah data, total, mean, standar deviasi, dan variance. Setelah semua data berhasil dihitung, langkah berikutnya kemudian kita akan menghitung nilai T. Nilai T hitung digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B itu signifikan atau tidak. Untuk menghitung nilai T-nya itu, ikutin saya ini, sama dengan ABS, kemudian tutup kurung. Di sini kita masukkan nilai mean kelas A dikurang mean kelas B. Kemudian SQRT, untuk lebih jelasnya itu kalian lihat aja ini. Nah, di sini saya akan jelaskan. Bagian pertama itu adalah selisih rata-rata antara kelas A dan kelas B. Bagian kedua itu adalah penyebut, yaitu standar error yang dihitung dari varians kedua kelompok dan jumlah sampel. Kemudian, fungsi ABS digunakan agar hasil T hitung bernilai positif sehingga lebih mudah dibandingkan T tabel. Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam rumus tersebut, diperoleh nilai T hitung sesuai hasil perhitungan pada Excel. Untuk melihat nilainya semuanya ini. Selanjutnya, saya akan menentukan nilai T tabel menggunakan fungsi TINF pada Microsoft Excel. Untuk rumusnya itu TINF buka kurung 0,05 dibagi 58 tutup kurung terus di enter. Untuk penjelasannya, angka 0,05 menunjukkan taraf signifikansi sebesar 5%. Sedangkan angka 58 merupakan nilai derajat bebas yang telah dihitung sebelumnya. Hasil dari rumus tersebut adalah nilai T tabel yang nantinya digunakan sebagai perbandingan terhadap nilai T hitung. Selanjutnya, setelah memperoleh nilai T hitung dan T tabel, langkah terakhir adalah menentukan keputusan hipotesis menggunakan fungsi if. Untuk rumusnya, if T hitung sama dengan T tabel, H0 ditolak, H0 diterima. Untuk penjelasannya, fungsi if digunakan untuk memberikan keputusan secara otomatis jika nilai T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima.
Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji independen di Microsoft Excel secara manual, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai antara kelas A dan kelas B. Uji independen sangat bermanfaat untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan data penelitian tersebut. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai uji independen ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.